Iswadi dan rekan-rekan sekalian, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan mengenai hasil tugas PPT yang sudah kami buat. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok dari 11, yaitu dengan saya sendiri Winda Lestari. Lalu ada rekan saya dari Yulia Amanda, dia ada Fato, yang terakhir ada Wato. Oke, untuk yang pertama di mana judul dari tugas saya itu peran kewarganegaraan dalam pembangunan dan kesejahteraan sosial. Oke, boleh slide selanjutnya. Oke, pada slide ini membahas tentang pentingnya pendidikan kewarganegaraan. Di sini menurut Fadila dan Kuswo 2024, pendidikan kewarganegaraan tidak hanya mengajarkan konsep hukum dan negaraan saja, tetapi juga secara fundamental membentuk kesadaran sosial dan nasionalisme dalam diri warga negara. Dalam menghadapi tantangan pembangunan dan kesejahteraan sosial yang ditandai dengan kemiskinan, ketimpangan, serta rendahnya partisipasi masyarakat, PKN menjadi sangat relevan. Melalui PKN, nilai-nilai kebangsaan, pemahaman hak dan kewajiban, serta semangat gotong royong dapat ditanamkan secara mendalam untuk mencapai kesejahteraan bersama. Untuk slide selanjutnya. Pada slide ini kita membahas mengenai rumusan masalah dan tujuan kajian. Jadi menurut Nikma et al. 2024, rumusan masalah utama dalam kajian ini adalah bagaimana peran pendidikan kewarganegaraan dapat berkontribusi dalam pembangunan dan sosial. Ya. Untuk menjawab pertanyaan, tujuan penelitian ini adalah menganalisis pandangan dari 5 jurnal yang sudah kita dapatkan, di mana jurnal ini sudah terindeks Kemenristek Dikti serta mengidentifikasi secara spesifik kontribusi PKN terhadap pembangunan adil dan sejahtera. Oke, untuk slide selanjutnya, di mana pada slide ini kita membahas studi kasus. Jadi, menurut Kusnadi 2024, Fadila dan Kuswo 2024, pada masa pandemik COVID-19 kemarin, mahasiswa pendidikan kewarganegaraan ini menunjukkan aplikasi nyata nilai-nilai PKN melalui keterlibatan aktif dalam kegiatan sosial seperti penyuluhan kesehatan, distribusi bantuan, dan edukasi secara digital. Aksi ini secara jelas menunjukkan bagaimana nilai-nilai seperti solidaritas, toleransi, dan partisipasi aktif yang diajarkan dalam pendidikan kewarganegaraan dapat diimplementasikan dalam kehidupan yang nyata. Contoh nyata dari gerakan gotong royong berbasis komunitas juga memperlihatkan bahwa pendidikan kewarganegaraan ini mampu mendorong tindakan untuk kesejahteraan sosial di tengah. Oke, untuk slide selanjutnya. Oke, ini merupakan sudut pandang dari jurnal pertama atau jurnal 1 ya. Di sini membahas mengenai kesejahteraan sosial dan etika. Di sini dari Watung Lawar dan Lebah 2020. Jadi menurut beliau, kesejahteraan sosial menurut Watung Lawar dan Lebah ini bukan hanya mencakup pemenuhan kebutuhan materi saja, melainkan juga berorientasi pada pencapaian kebaikan bersama, communal well-being. Mereka menekankan bahwa kesejahteraan harus bersifat altruistik bukan egoistik, serta menyoroti pentingnya kolaborasi proporsional antara individu, masyarakat, dan negara. Dalam konteks kasus-kasus seperti korupsi dan pandemi COVID-19, lemahnya etika sosial disebut sebagai penghambat terhadap terwujudnya kesejahteraan sosial. Slide selanjutnya, ini slide ke-6.
dari Fadila dan Kuswanto 2024. Ini merupakan jurnal kedua mengenai kesadaran berbangsa dan persatuan. Di mana Fadila dan Kuswanto menjelaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan ini berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan berbangsa dan bernegara melalui penanaman nilai persatuan, toleransi, dan cinta tanah air. Pendidikan kewarganegaraan berfungsi sebagai wahana pemersatu bangsa dalam menghadapi tantangan disintegrasi sosial dan lemahnya kesadaran hukum, sekaligus menyiapkan generasi muda untuk menjadi warga negara yang aktif dan bertanggung jawab dalam membangun negara. Oke, untuk slide selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya Hardi. Dipersilakan. Oke, untuk selanjutnya, menurut Nikma et al. 2024, Nikma dan rekan-rekan mengemukakan bahwa kewarganegaraan aktif dan pemberdayaan ekonomi merupakan dua pilar krusial bagi terwujudnya kesejahteraan bangsa. Pemberdayaan ekonomi dapat diwujudkan melalui peningkatan akses terhadap pendidikan, pelatihan keterampilan, dan inovasi teknologi yang secara langsung memperkuat kapasitas ekonomi masyarakat. Selain itu, mereka juga menekankan pentingnya pemerataan pembangunan antar daerah untuk mengurangi ketimpangan sosial yang ada. Menurut Rinaldi tahun 2020, Rinaldi menjelaskan bahwa pendidikan berkualitas memiliki peran yang sangat signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dicapai melalui peningkatan kesempatan kerja, pengurangan angka kemiskinan, serta peningkatan mobilitas sosial. Ia menekankan bahwa pendidikan yang inklusif dan relevan merupakan sosial nyata dalam mengatasi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi yang menjadi tantangan di banyak negara. Kusnadi 2024, Kusnadi menguraikan bahwa filantropi berbasis PKN adalah sebuah pendekatan pendidikan karakter yang bertujuan untuk membentuk dan memperkuat kepedulian sosial warga negara. Integrasi nilai-nilai filantropi dalam pendidikan kewarganegaraan menurutnya dapat secara signifikan menguatkan empati, solidaritas, partisipasi, dan tanggung jawab sosial. Aksi nyata dari pendekatan ini dicontohkan melalui keterlibatan pelajar dan mahasiswa dalam proyek sosial, kampanye kemanusiaan, dan advokasi publik. Analisis komparatif 5 jurnal. Kelima jurnal yang ditinjau memiliki kesamaan esensial dalam menekankan bahwa pendidikan kewarganegaraan secara konsisten mendorong partisipasi sosial aktif di kalangan warga negara. Selain itu, mereka sepakat bahwa pendidikan merupakan kunci utama menuju kesejahteraan, serta menggarisbawahi pentingnya nilai-nilai sosial fundamental seperti empati dan solidaritas. Namun, terdapat perbedaan dalam pendekatan yang digunakan, di mana Watung Lawar dan Laba 2020 lebih menyoroti filsafat dialektika dalam konteks kesejahteraan. Nikma et al. 2024 berfokus pada peran pemberdayaan ekonomi sebagai pilar kesejahteraan, sementara Kusnadi 2024 menawarkan pendekatan filantropi yang diintegrasikan dalam pembelajaran PKN. Kesimpulan dan rekomendasi menurut Fadila dan Kuswanto 2024, Rinaldi 2020, Kusnadi 2024, Nikma et al. 2024, sebagai kesimpulan, pendidikan kewarganegaraan memegang peran krusial dalam membentuk warga negara yang memiliki kesadaran tinggi, kepedulian, dan proaktif dalam masyarakat. Kontribusi nyata PKN terhadap pembangunan dan kesejahteraan sosial telah terbukti melalui berbagai pendekatan yang diuraikan dalam kelima jurnal yang telah dianalisis. Berdasarkan temuan ini, beberapa rekomendasi dapat diajukan untuk meningkatkan peran PKN, yaitu memperkuat integrasi nilai-nilai PKN dalam kurikulum pendidikan, mendorong serta memfasilitasi aksi-aksi sosial berbasis kampus dan masyarakat, serta meningkatkan akses terhadap pendidikan yang inklusif dan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat. Daftar pusaka diizin nggak ya? Dibaca ya?
Baik, pertanyaan dari kelompok 7 yaitu apa yang dimaksud dengan filantropi berbasis PKN menurut Kusnadi? Nah, kita sudah menemukan jawabannya yaitu pendekatan pendidikan karakter untuk menumbuhkan empati, solidaritas, dan partisipasi sosial warga negara. Next question. Pertanyaan dari kelompok 8, yaitu mengapa nilai-nilai seperti toleransi dan persatuan penting dalam PKN? Jawabannya yaitu karena nilai-nilai tersebut menjaga keutuhan bangsa dan mendorong kerukunan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Next question. Selanjutnya dari kelompok 9, bagaimana PKN menyiapkan generasi muda menghadapi tantangan global? Jawabannya yaitu dengan menanamkan kesadaran hukum, cinta tanah air, serta tanggung jawab sosial yang tinggi. Pertanyaan selanjutnya dari kelompok 10 yaitu sebutkan 3 nilai utama yang ditanamkan melalui PKN untuk mencapai kesejahteraan sosial. Nah, jawabannya ini yaitu ada empati, gotong royong, dan tanggung jawab sosial. Pertanyaan selanjutnya dari kelompok 12. Apa yang disepakati kelima jurnal mengenai kontribusi PKN terhadap masyarakat? Nah, jawabannya ini yaitu bahwa PKN mendukung keterlibatan aktif warga negara dan menjadi kunci menuju kesejahteraan sosial. Dan terakhir kelompok 13 yaitu rekomendasi apa yang dapat diberikan agar PKN lebih efektif mendukung kesejahteraan sosial, yaitu memperkuat nilai PKN dalam kurikulum, memperluas akses sosial kampus, dan meningkatkan akses pendidikan berkualitas. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.